yang sudah bergaung. Bergabung atau sudah join pada kesempatan hari ini. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan emas, kesempatan spesial untuk nanti kita bisa berdiskusi ketika setelah dari penjelasan berkaitan tentang Certified School of YouTuber. Jadi semuanya harap mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir, relax saja sambil santai, tidak usah terlalu tegang, relax, karena untuk kedepannya saya akan membahas berkaitan tentang Certified School of YouTuber baik secara teoritis maupun praktis. Siap ya. Nah, khususnya yang pertama di sini kita akan membahas yaitu tentang panduan atau tips sukses untuk menjadi seorang YouTuber pemula. Ya, apa yang harus kita lakukan menjadi seorang YouTuber pemula? Ini saya sampaikan secara teoritis terlebih dahulu, nanti di akhir-akhir kita akan ada praktisnya juga. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat channel YouTube. Ini sesuatu hal yang pasti ya. Membuat channel YouTube ya. Nanti kita akan ada praktisnya juga. Siap ya. Jadi saya sampaikan secara teoritis terlebih dahulu. Yang kedua, nanti materi modulnya juga akan dikirimkan ke dalam grup. Jadi tidak perlu kita catat-catat ya. Karena juga materi akan kita kirimkan. Yang kedua, kita membuat akun AdSense. Yang ketiga, menentukan ide dan konsep channel. Kemudian konten yang menarik dan berkualitas. Dan sambil ya dalam penjelasan nanti jika ingin bertanya-tanya tidak apa-apa ditanyakan di kolom komentar, nanti akan dibaca di akhir, nanti juga kita akan ada diskusi. Kemudian membeli kebutuhan videografi dan editing, belajar editing pastinya, dan tidak mengasal upload video, dan kita mempromosikan channel dan video YouTube kita. Nah, ini hanya sekedar pengenalan saja trik sukses untuk menjadi seorang YouTuber pemula. Inti dari menjadi seorang YouTuber pemula di sini adalah kita harus memiliki sifat konsistensi di dalam mengupload sebuah video. Banyak kan menjadi seorang YouTuber dari beberapa batch peserta participants yang lalu hanya semangat di awal saja. Saya ingin menjadi seorang YouTuber, saya ingin menjadi seorang YouTuber A, YouTuber B, YouTuber C. Tapi pada intinya tidak ada konsistensi di dalam hal tersebut. Nah, ini yang menjadikan kita gagal menjadi seorang YouTuber. Karena menjadi seorang YouTuber yang sangat diperlukan itu adalah konsistensinya, yang harus terus menerus. Kalau saya sibuk dan lainnya, adapun kesibukan dan lainnya, kita bisa menggunakan jasa editing dan lainnya. Sekarang sudah mudah ya. Nah, ini hanya sekedar pengenalan trik sukses saja untuk menjadi seorang YouTuber pemula. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengelola dan membuat channel YouTube bagi YouTuber pemula. Nanti kita akan sama-sama praktekkan secara praktisnya. Ya, jadi coach hanya menyampaikan secara teoritis terlebih dahulu, nanti kita akan ada praktisnya. Ya, kita membuat aplikasi YouTube, kemudian menggunakan bahasa Android, kemudian kita pilih opsi channel, your channel, kemudian kita create channel, kemudian channel kita sudah jadi. Nanti bagaimana lebih spesifiknya kita akan praktekkan secara bersama di akhir nanti setelah dari teoritis. Nah, kemudian yang ketiga ini panduan untuk mendapatkan cara mendapatkan ribuan subscriber bagi YouTuber pemula. Ini pasti juga menjadi satu pertanyaan inti nantinya, coach, bagaimana sih cara mendapatkan ribuan subscriber maupun viewer subscriber, karena itu memang yang sangat diincar bagi YouTuber. Ya, di sini ada beberapa kriterianya, salah satunya menjadi be ourselves. Maksudnya kita menjadi seorang YouTuber itu tidak tergantung mengikuti orang lain. Orang lain kontennya makan-makan. Kalau kita tidak suka makan-makan, tidak hobi makan-makan, tidak usah kita buat. Orang lain kontennya tentang pembelajaran bahasa asing, kalau kita tidak punya basicnya di bahasa Inggris, gak usah buat konten tentang bahasa Inggris. Artinya membuat konten itu sesuai dengan basic, sesuai dengan passion kita. Yang kedua, kita harus konsistensi terhadap tema. Contohnya kita ingin sharing tentang pembelajaran bahasa asing, contoh bahasa Inggris. Nah, kita konsistensi dalam bahasa Inggris itu kita pecah-pecah per subtema, ya, tentang pembahasan tentang noun, kemudian besok video yang kedua pronoun, kemudian pembahasan yang ketiga tentang verb, keempat tentang adverb dan lain-lainnya. Nah, itu salah satu konsistensi terhadap tema, ya. Jadi ada tema besar, ada subtema. Jadi tema besar tentang pembelajaran bahasa asing atau tentang bahasa Inggris. Subtemanya kita per judulnya, per title-nya. Nah, ini tidak hanya sekedar berkaitan tentang bahasa Inggris, artinya sesuai dengan passion kita masing-masing. Ya, kalau suka memancing silahkan. Mungkin hari ini videonya memancing ikan apa, besok memancing ikan apa. Itu bisa menjadikan sebuah konten. Ekspresif. Ketika kita menjadi seorang YouTuber, kita juga harus ekspresif. Yang keempat, konten video terjadwal.
Yang kelima, idenya menarik, artinya kita harus memiliki terobosan yang baru, jangan mengikuti sesuatu hal yang sudah dibuat oleh orang lain. Jadi kita harus memiliki fashion tersendiri. Mengunggah video dalam jumlah banyak, ini juga bisa mencapai mendapatkan ribuan subscriber dengan cara apa? Dengan mengunduh video yang banyak. Mungkin dalam satu hari kita unduh langsung 5 video, bisa saja. Ya. Kemudian judul video memicu rasa ingin tahu penonton. Pastinya kita membuat judul itu adalah salah satu aspek yang sangat berpengaruh sekali bagi subscriber ataupun viewers yang tidak mensubscribe atau yang belum menonton video kita. Semua akan dilihat dari judulnya. Nah, jadi hati-hati dengan judul, kemudian juga thumbnailnya harus yang menarik, jelas. Nanti akan kita praktekkan secara bersama bagaimana cara membuat thumbnail. Kemudian peralatan yang memadai, pastinya minimal untuk YouTuber pemula. Kalau tidak menggunakan seperti kamera Canon, bisa juga menggunakan HP. Dari HP saja sudah cukup, gunakan tripod dan lighting, itu sudah bisa. Kemudian backgroundnya tinggal menggunakan background hijau, jadi latar belakangnya terlihat sangat bagus ya. Jadi ya kembali lagi, menjadi seorang YouTuber itu setidaknya kita sudah benar-benar siap untuk menjadi seorang YouTuber. Yang terpenting adalah konsistensinya, itu yang sangat terpenting. Kemudian promosi, jangan lupa ketika ingin mendapatkan ribuan subscriber, jangan pernah bosan-bosan untuk mengajak teman-teman atau di grup-grup untuk mensubscribe, mendukung, mensupport, memberikan like dan komentar pada akun YouTube kita. Kalau tidak seperti dengan cara itu, sangat sulit untuk berkembang. Kenapa? Ya, karena jika ingin berkembang, otomatis kita juga berusaha untuk mengembangkan atau membesarkan channel YouTube kita. Dengan cara apa? Dengan cara hal-hal tersebut. Ya. Nah, cara-cara inilah yang akan nanti memberikan, sehingga untuk mendapatkan pastinya konten yang akan kita bagikan nanti adalah hasil karya kita sendiri. It's mean artinya bukan video orang lain kita ambil atau kita unduh kemudian kita upload di channel YouTube kita, bukan. Tapi benar-benar akun di sini adalah akun punya kita sendiri, bukan punya orang lain. Yang kedua, bisa mengajak cengkrama atau kita bisa mengajak aktif ya, ajak communications, conversation sama peserta atau sama viewers. Kayak contohnya, jangan lupa ya subscribe channel YouTube saya, atau bagi yang tahu bisa komen di komentar. Mana ya? Nah, di sini ada, pas lihat ada beberapa peserta yang on kamera. Tidak apa-apa, bagi yang ingin on, di-on-kan saja kameranya. Tapi jika memang tidak memungkinkan, silakan di-off-kan juga, tidak apa-apa. Yang penting bisa mendengar ya apa yang Pak sampaikan, dengar dengan baik dan jelas. Kemudian bisa melibatkan penonton, kita harus interaktif juga. Menyiapkan sasaran, targeting, kemudian jaga keberlangsungan sustainable dan discoverability. Nah, bagaimana caranya coach untuk mudah ditemukan akun channel YouTube kita? Kita akan juga bahas secara spesifiknya cara menggunakan hashtag. Apa sih manfaat dari hashtag itu? Hashtag itu adalah salah satu bentuk untuk memudahkan para peserta untuk mencari akun channel YouTube kita. Mungkin di sini bertanya-tanya sebagian, coach saya sudah mengupload sebuah video YouTube, tapi kenapa video YouTube-nya viewersnya sangat sedikit, subscribernya sangat sedikit? Nah, itu dampaknya adalah sulit ditemukan. Faktornya adalah sulit ditemukan oleh yang lainnya. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan hashtag. Makanya salah satu menjadi seorang YouTuber itu kita harus mengenal SEO tadi. Cara menggunakan hashtag, durasi harus kita pahami bagaimana yang efektif. Kemudian mudah diakses, pastinya channel YouTube kita juga harus mudah diakses. Kemudian bisa kita melakukan collaborations dengan YouTuber yang memang sudah salah satunya yang sudah besar. Gitu. Jadi mungkin di sini juga ada yang sebagian sudah menjadi seorang YouTuber, kalian bisa melakukan collaborations dengan mereka yang mana subscriber mereka sudah lumayan banyak. Nah, itu salah satu dampak juga untuk membuat suatu konten yang sangat efektif pastinya dan menambah subscriber kita. Kemudian membuat konten yang inspirasi. Memang menjadi seorang YouTuber, untuk menjadi seorang content creator itu tidak ada batasan. Kita membuat konten apa saja bebas, tapi ingat, bebas di sini kita bisa memberikan dampak yang positif terhadap
viewers kita, terhadap subscriber kita, karena itu sangat berpengaruh sekali. Makanya inspirations. Banyak sekarang anak-anak muda, khususnya milenial, mereka menjadi seorang content creator, melakukan sesuatu hal-hal yang konyol. Demi apa? Demi mendapatkan subscriber dan viewers. Ujung-ujungnya mereka berada di jeruji. Karena kenapa? Karena itu tadi konten yang memang tidak memberikan dampak yang positif, bahkan bisa merugikan bangsa. Jadi buatlah konten yang memang menarik, yang positif pastinya. Kemudian pilih kategori yang unik. Nah, menjadi seorang content creator juga kita harus memberikan suatu evaluasi yang baru, inovatif pastinya, membuat konten-konten yang menarik, yang mana sebelumnya mungkin belum pernah digunakan atau belum pernah dipakai sama orang lain, itu maka lebih baik, ya, unik, it's different, berbeda dengan yang lain. Selanjutnya, nah apa saja sih coach peralatan yang harus kita siapkan khususnya untuk menjadi seorang YouTuber pemula? Di antara beberapa peralatan yang harus kita siapkan, kita harus menyiapkan kamera. Kembali lagi, kamera di sini kalau kita tidak memiliki Canon yang memang khusus untuk membuat video, menggunakan handphone juga tidak apa-apa. Ya. Banyak kok YouTuber pemula mereka menggunakan handphone, dan mereka juga mengeditnya sama menggunakan handphone, tidak meski menggunakan dengan laptop. Tapi jika peralatannya memadai, it doesn't matter, itu tidak masalah. Yang kedua, memory card. Ini juga sangat diperlukan karena ketika membuat video sangat memerlukan, ya, data yang sangat besar. Makanya kita sangat memerlukan memory card. Tripod ini juga sangat penting sekali. Salah satunya adalah agar video kita stabil, tidak goyang-goyang. Kalau kita menggunakan handphone, contohnya mengambil sebuah video menggunakan tangan, itu akan menghasilkan video yang goyang-goyang, jadi tidak stabil videonya. Nah, salah satu cara mengatasinya bisa menggunakan dengan tripod. Kemudian mikrofon ini juga sangat membantu agar suaranya terdengar dengan jelas. Ya. Lighting juga sangat berpengaruh. Kayak contohnya quote sekarang ini menggunakan lighting, ya, jadi jelas terlihat. Kalau tidak menggunakan lighting maka akan terlihat gelap, kurang jelas. Makanya lighting itu juga sangat berpengaruh. Backgroundnya kita bisa ubah. Contoh, kita bisa menggunakan green, ya, latar background yang hijau kita tutupi di belakangnya. Nanti itu sangat mudah sekali kita mengeditnya ketika ingin mengganti latar belakang backgroundnya, seperti background rumah, ruangan, dan lain-lainnya. Nah, kemudian software edit video, dan ini juga akan kita pelajari secara prakteknya untuk kedepannya nanti. Khususnya kita menggunakan aplikasi KinoMaster. Ya. Yeah. Jadi ini juga sudah sangat rekomendasi, ya, yang coach buatkan memang khusus untuk YouTuber pemula. Nanti kita sama-sama belajar bagaimana cara membuat video, ya, menggunakan dengan handphone. Kemudian jaringan internet. Kalau memang sudah menjadi YouTuber, sudah dijadikan sebagai profesionalismenya, maka sangat dianjurkan sekali lebih baik menggunakan WiFi. Kenapa? Karena jika kita menjadi seorang YouTuber, itu akan sangat banyak sekali memakan paket internet. Makanya lebih efektifnya kalau kita menggunakan jaringan WiFi. Ya. Nah, jadi jaringan internet itu salah satu yang harus kita persiapkan juga. Selanjutnya, strategi agar kita konsisten menjadi seorang YouTuber. Apa saja yang harus kita lakukan, Coach? Yang pertama, kita harus fokus pada tujuan. Ketika kita menjadi seorang YouTuber, itu tadi yang Coach sudah sampaikan, banyak biasanya peserta participant School of YouTuber hanya semangat di awal saja, Coach, saya ingin menjadi seorang YouTuber. Ya, tidak apa-apa seperti itu. Yang penting adalah konsisten. Itu yang sangat penting. Kalau kita lihat ada Nessie, bahkan kemarin sempat viral juga, seperti ya everyday yang foto setiap hari itu, Coach lupa namanya. Nah, itu kenapa mereka itu yang terpenting konsisten. Kalau kita pelajari dari mereka, Nessie bahkan selalu mengupload video, tidak pernah memikirkan videonya akan sampai memiliki subscriber sekian juta. Apa yang dapat kita ambil dari mereka adalah konsistensinya, terus menerus. Karena itu salah satu merupakan langkah utama untuk menjadi seorang YouTuber. Kemudian kita bisa menuliskan tujuan kita untuk menjadi seorang YouTuber. Kita harus punya pencapaian. Kayak minimal dalam 1 bulan kita sudah memiliki 500 subscriber. Dalam 2 bulan sudah memiliki 1000 subscriber. Karena menjadi seorang YouTuber itu, kita nanti akan diberikan suatu target yang mana kita harus bisa mencapai sekitar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk menjadi seorang YouTuber pemula. Dalam waktu 1 tahun atau 12 bulan. Nah, kalau kita tercapai, kita akan melakukan email dan kita akan bisa mengakses pada monetize untuk akun YouTube. Abaikan sugesti negatif.
pastinya ketika kita menjadi seorang YouTuber, terkadang kita memberikan hal-hal yang positif, kadang banyak saja komentar-komentar negatif. Maka ketika menjadi seorang YouTuber, kita mengabaikan hal-hal yang sifatnya ada komentar-komentar negatif. Kita fokus berkarya, pastinya memberikan hal-hal yang positif, inspiratif. Kemudian membuat video yang terstruktur dan komprehensif. Ya tadi ini juga sudah jelaskan sebenarnya. Kayak contoh kita tentang YouTube pembelajaran bahasa asing, contoh bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris ini tema besarnya kita bisa buat subtemanya lagi, jadi lebih komprehensif seperti kayak hari ini kita share tentang video noun, besoknya pronoun, besoknya adverb dan lain-lainnya. Memiliki target pasti menjadi seorang YouTuber agar kita konsisten harus memiliki target. Targetnya tadi adalah kita bagaimana cara bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ini menjadi salah satu target dan langkah utama khususnya bagi YouTuber pemula. Selanjutnya, cara mengedit video di aplikasi, nanti kita langsung ke praktek aja. Nah ini juga sangat penting sekali, SEO. Jadi dalam YouTube itu, kita harus bisa menentukan judul-judul yang menarik, deskripsi ini mendeskripsikan tentang video yang akan kita upload. Tidak usah terlalu panjang dan tidak usah terlalu pendek, cukup singkat saja. Hashtag ini juga sangat berpengaruh. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah jika kita menggunakan hashtag, maka video kita akan mudah untuk ditemukan oleh orang lain. Maka kenapa viewers kita sedikit, subscriber kita sedikit? Karena YouTube kita sulit untuk ditemukan oleh orang lain. Apa faktornya? Salah satunya kita tidak menggunakan hashtag. Jadi hashtag ini pengaruhnya sangat besar sekali. Tidak hanya sekedar di YouTube, tapi di Instagram, semua akun media sosial, hashtag itu sangat berpengaruh. Karena coach di sini tidak hanya sekedar trainer di School of YouTuber juga, tapi di trainer School of Instagram, TikTok, dan lainnya. Jadi hashtag ini sangat berpengaruh untuk media sosial. Durasi yang sangat pas untuk menjadi seorang YouTuber pemula kira-kira berapa menit ya coach? Nanti coach akan jelaskan saja itu di diskusi. Jadi tidak apa-apa, nanti tanyakan saja ketika diskusi nanti. Nah, kita bisa menggunakan research keywords, membuat video dengan kualitas terbaik, optimasi metadata. Optimasi metadata ini adalah, nah sekarang itu ada yang disebut dengan Creator Studio. Jadi di Creator Studio itu kita bisa mencek metadatanya, analistiknya, perkembangan YouTube kita, kemudian promosi video. Kembali lagi, jika YouTube kita ingin cepat berkembang secara pesat, jangan pernah bosan untuk mempromosikan video. Yang mau minta dukungan support, like, subscribe, komen, ya it doesn't matter, itu tidak menjadi suatu masalah. Yang penting tidak merugikan yang lain. Yang penting hal tersebut harus kita lakukan secara konsisten. Yang kemudian selanjutnya memanfaatkan YouTube Analytics. Nah, analitik ini biasanya ada di kalau kita sekarang itu ada yang nama disebutnya dengan Creator Studio, ya, YouTube Studio. YouTube Studio ini merupakan program terbaru pada tahun 2019. Sebenarnya dulu merupakan YouTube Classic, namun sekarang sudah menggunakan dengan YouTube Studio. Nah, cara membuat dan mengedit thumbnail akan kita jelaskan secara praktisnya aja, nanti langsung ke prakteknya. Kemudian cara monetisasi di channel YouTube juga nanti akan kita jelaskan juga secara spesifiknya seperti apa. Nah, kemudian cara bergabung dengan komunitas YouTuber Indonesia. Apa sih manfaat dari bergabung komunitas YouTuber Indonesia? Salah satu urgensinya adalah kita bisa memperkaya ilmuwan kita khususnya di bidang Creator Academy. Kayak seperti saat ini Kominfo sedang membuka pelatihan content creator. Ya, content creator selama 2 pekan. Nah, ini sangat bagus sekali, sangat interesting, menarik ya bagi kita yang berminat. Jadi diseleksi, kemudian setelah diseleksi nanti dipilih. Jadi memberikan seperti training scholarship, kayak pelatihan gratis dari Kominfo. Kemarin coach juga sudah ikuti yang di bidang entrepreneurship akademinya, dan sekarang coach juga sama mengikuti di bidang creator akademinya. Maka itu bisa, yang ingin mengikuti silahkan. Ya. Kemudian salah satu urgensi yang jika kita bergabung dengan komunitas YouTuber Indonesia yang kita dapatkan, kita bisa memperkaya ilmu di Creator Academy. Kita juga bisa mengunjungi websitenya di komunitas YouTuber. Apalagi sekarang di Facebook itu sudah banyak sekali ya. Di Facebook sudah banyak sekali link-link yang berkaitan tentang YouTube. Jadi kalau salah satu ingin cepat YouTube kita pesat berkembang, kita bisa mungkin subscribe ya. Nah, itu sangat mensupport sekali. Bagaimana coach? Sekarang ada yang jual subscriber. Nah, itu yang menjual subscriber. Bagaimana coach? Apakah boleh? Nanti tidak apa-apa, silakan tanyakan ya. Nanti kita akan jelaskan di diskusi nanti. Kemudian yang kedua, sharing plus pembahasan studi kasus strategi menghasilkan ribuan viewers. Salah satu subscriber menjadi incaran bagi kita. Kita juga akan mengincar pastinya yang namanya viewers. Viewers ini adalah yang menonton video kita. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan viewers agar banyak?
khususnya banyak sekarang ya, kembali lagi kayak konten kreator yang khususnya milenial, mereka membuat konten-konten yang konyol sifatnya. Untuk apa? Hanya sekedar viewers. Bahkan permasalahan pribadi kayak banyak kita lihat ya, tokoh-tokoh publik, permasalahan pribadi mereka tuangkan semuanya di konten-konten. Tujuannya buat apa? Sebenarnya tujuannya untuk viewers. Nah, makanya hal-hal tersebut sebenarnya tidak ada manfaatnya, tapi ya itu menjadi sasaran banyak orang lain. Makanya ketika menjadi YouTuber itu lebih baik menjadi YouTube yang memang menjadi YouTuber yang bisa memberikan hal-hal yang positif. Ya, masih banyak tema-tema yang lebih penting. Kita bisa share keilmuan kita di bidang Creator Academy, kemudian kita juga bisa memberikan keilmuan kita di bidang education, tentang self development, tentang SDGs, Sustainable Development Goals, dan lainnya. Nah, salah satunya studi kasus ya biasanya sering terjadi itu adalah biasanya ada yang disebut dengan hacker. Nah, ini sangat harus diperhatikan ya. Khususnya bagi YouTube yang sudah besar, itu menjadi suatu incaran biasanya bagi hacker yang mana mereka ingin mengambil akun channel kita. Makanya ketika menjadi YouTuber juga nanti akan masuk beberapa pesan dari email, harus kita saring ya, benar-benar saring. Karena ketika kita sudah memiliki nantinya ribuan subscriber dan lainnya, itu biasanya banyak ya yang akan mengincar akun kita, mereka ingin mengambil akun kita untuk memilikinya. Makanya harus benar-benar kita jaga. Kemudian, nah salah satu untuk menjadi YouTube yang terupdate, ini juga bisa kita kaitkan dengan beberapa poin-poin yang ada di sini. Kita bisa mengkaitkan dengan topik yang sedang viral sekarang. Makanya kalau kita lihat tokoh-tokoh publik atau YouTuber yang sudah memang besar, mereka sudah suka mengaitkan tentang yang sedang viral sekarang apa. Kayak contohnya Fashion Week ya, Fashion Week Citayam, ini sedang viral. Banyak YouTuber-YouTuber yang baru-baru, millennials, ataupun bahkan YouTuber yang sudah besar mengkait-kaitkan tentang Fashion Week di Citayam. Kenapa? Karena hal tersebut sedang viral. Otomatis setiap orang yang membuat video berkaitan tentang Fashion Week Citayam, pasti viewersnya akan banyak ya, karena sangat ditunggu-tunggu. Nah, ini bisa mengkaitkan tentang yang sedang viral. Kualitas audio juga harus diperhatikan. Jadi suara itu sangat ya, penting sekali. Kalau coach berbicara secara pelan, ya tidak terlalu terdengar secara jelas. Jadi coach harus berbicara dengan lantang dan jelas. Berkolaborasi dengan YouTuber lain, nah ini salah satu juga untuk meningkatkan akun YouTube kita agar lebih pesat perkembangannya. Tapi dengan YouTuber yang memang subscribernya sudah banyak. Nah, contoh, kita bisa mungkin kita punya teman juga seorang YouTuber, tidak apa-apa kita bisa melakukan collaborations, bisa melakukan giveaway kepada audiens. Ini salah satu daya tarik kepada audiens dan menambah subscriber kita. Mungkin ini sudah dipraktekkan seperti YouTuber-YouTuber yang besar ya, seperti Bembong yang suka bahkan dikenal sebagai raja giveaway. Nah, itu sebenarnya apa? Salah satunya adalah untuk menarik para audiensnya untuk menambah subscriber dan viewers mereka. Oke, nah ini berkaitan tentang teoritis saja. Ini hanya sekedar teori, ini pun bisa kita baca-baca karena juga modul akan dikasih. Dan kita akan masuk ke tahap kedua. Tahap kedua ini kita akan lebih ke prakteknya. Jadi silakan yang ingin mempraktekkan, tidak apa-apa. Dengan apa, Coach? Dengan handphone, ya itu sudah cukup. Nah, kita masuk. Yang pertama tadi, Coach rasa di sini semuanya sudah memiliki akun YouTube, tapi mungkin akun YouTube-nya belum diaktifkan. Memang profesional sebagai YouTuber. Jadi cuma hanya sekedar akunnya saja untuk lihat scroll punya video orang lain. Ya. Tidak pernah kita terbesitkah dalam pikiran kita selama ini kita selalu menjadi penonton. Kita buka YouTube, kita lihat video-video orang lain. Coba sekali-kali kita yang ditonton, orang lain yang membuka akun YouTube kita, membuka YouTube kita, kemudian mereka melihat YouTube kita. Nah, jadi jangan menjadi sebagai penonton setia, artinya kita bagaimana caranya juga menjadi orang yang ditonton. Ya, mereka ditonton, mereka menghasilkan suatu income. Ya. Nah, itu bagaimana caranya kita juga bisa seperti mereka. Makanya pada pelatihan inilah akan kita pelajari, semua akan kita bedah. Kalau untuk membuat YouTube ini sangat sederhana sekali, ya. Sangat sederhana dan bahkan semuanya sudah punya YouTube ya. Kalau misalnya belum punya, nanti biasanya karena YouTube ini sudah aplikasi bawaan, biasanya sudah memang tersedia. Kemudian, nah ini contohnya kita bisa login. Setelah login kita bisa masukkan salah satu email, ya. Kemudian setelah kita masukkan contoh WA Pro, nah ini sudah masuk.
kemudian kita klik logonya, kemudian kita klik channel saya, otomatis tampilannya akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, biasanya mungkin punya akun YouTube, tapi akun YouTube-nya masih seperti ini, belum ada aktivitasnya, belum ada video-videonya. Ya. Nah, jika seperti ini, nanti tinggal membuat video yang baru saja, kemudian kita bisa upload video yang baru. Nah, sekarang kan yang menjadi pertanyaan, Coach, saya belum paham cara mengedit video, saya belum paham cara membuat thumbnail, cara membuat durasi, hashtag yang bagus itu seperti apa, dan isi konten apa yang akan saya bagikan, Coach. Saya ingin menjadi seorang YouTuber, tapi saya belum tahu apa yang video yang ingin saya upload itu menjadi suatu tanda tanya biasanya, khususnya pada participants yang memang benar-benar pemula yang ingin menjadi seorang YouTuber. Ya. Nah, sekarang kita mempelajari terlebih dahulu dari cara membuat video di akun. Kita membuat satu video yang akan kita upload nantinya di YouTube. Nah, di sini kita bisa menggunakan dengan aplikasi KinoMaster. Aplikasi KinoMaster ini ya silakan diunduh di Play Store. Ada dua macam bentuk aplikasinya, ada KinoMaster Pro X Plus dan KinoMaster. Ada yang merah, ada yang biru. Biasanya kalau yang merah ini kita bisa download, itu ada di Play Store. Di Play Store bisa dibuka, kemudian kita download. Nah, tapi biasanya ini ada watermarknya. Jika tidak ada watermarknya, ingin dihapus, kita harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Tapi kalau KinoMaster Pro X Plus yang warna biru ini biasanya kita unduh melalui Google, ya. Dan dia tidak ada watermarknya. Nah, sekarang kita akan beralih kepada KinoMaster yang ada di Play Store. Jadi pengen mempraktekkan silahkan gitu. Jadi silahkan dibuka HP-nya, buka di Play Store, kemudian download KinoMaster. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi ada beberapa poin. Nah, kita ingin membuat satu video yang baru, kita tambahkan saja ada tanda plus di sana, kemudian otomatis akan ditampilkan layarannya seperti ini. Ada ukuran video yang memang khusus untuk YouTube, kemudian ada juga video yang dikhususkan untuk seperti Instagram Story, Insta Story, WhatsApp Story. Kemudian ada video yang memang khusus untuk ukuran Instagram. Ya. Jadi kita gunakan di sini resolusinya adalah 16:9. Untuk membuat yang pas untuk ukuran YouTube, video YouTube. Nah, tampilannya akan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat suatu YouTube? Ya, kita harus mencari file yang akan kita edit. So, di sini Coach sudah memilih akun file yang sudah Coach ingin edit, kemudian Coach masukkan ke videonya. Setelah Coach masukkan ke dalam video, contoh Coach di sini pengen membuang di bagian sisi yang memang tidak diperlukan. Biasanya kan ketika kita mengambil suatu video, biasanya pasti kita cut di depannya. Mungkin ada bagian beberapa part yang tidak pas pakai untuk kita jadikan sebuah video, atau salah ucap, jadi kita edit. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Kita bisa menggunakan dengan simbol gunting, ya. Simbol gunting atau disebut juga dengan cut, memotong. Kita bisa gunakan dengan simbol gunting, kita cut bagian yang memang tidak diperlukan. Kemudian selanjutnya, setelah kita tekan gambar cut tadi gunting, di sini kita bisa memotong di bagian-bagian yang memang tidak kita inginkan. Kita contoh ingin memotong di bagian sebelah kiri, straight to left, atau di sebelah kanan, straight to right, atau memang pengen potong kedua-duanya. Di tengah-tengahnya kita bisa menggunakan split or tie hat. Ya, atau kita ingin menjadikan dia gambar yang baku, kita bisa menggunakan yang kompas dan surface prime. Jadi itu yang bisa kita gunakan ya, dari fungsi dari cut tadi. Jadi kita bisa membuang bagian video mana yang tidak kita inginkan. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Nah, tidak cukup sampai di sana. Contoh kita ingin mengatur Coach untuk kecepatannya, durationsnya. Kita ingin video yang tadinya lambat kita cepatkan mungkin karena terlalu panjang. Jadi kita bisa mengatur kecepatan videonya. Ya. Kemudian juga kita bisa memperlambat videonya. Makanya ada seperti slow motions. Ya, ada slow motion itu kok bisa ya Coach, kayak ada slow motions yang tadi ada lari cepat, tiba-tiba dia gerak lambat. Nah, itu semua diatur di speed, ya, kecepatan. Dan kalau ingin diperlambat, artinya speednya dikurangi saja.
Selanjutnya, kita ingin menambahkan teks pada video tersebut. Ya, kita tinggal pilih saja di bagian teks. Ini sudah ada penunjuknya ya, tanda panah. Kita klik teks. Kemudian tampilannya, setelah dari teks tadi sudah masuk, tinggal kita edit saja. Dan tidak hanya teks, kita juga ingin memasukkan musik. Kita ingin memasukkan musik di dalamnya, kita klik saja tanda musik. Ya. Muncul tanda musik. Kita pilih, terserah untuk lagunya itu fleksibel, terserah kita ingin memilih apa, sesuaikan dengan videonya. Ya, kalau videonya tentang keagamaan, kita bisa menggunakan musik-musik yang memang berbau unsur keagamaan. Ya. Tapi kalau misalnya videonya tentang politik atau tentang kepenulisan dan lainnya, kita tinggal menyesuaikan. Selanjutnya, kita tidak cukup sampai di sana, kita juga ingin memberikan suatu efek pada video tersebut. Mungkin kalau kita lihat ada orang tiba-tiba menghilang, ya, kok bisa? Nah, itu semua karena faktor dari efek. Jadi efek ini sangat berpengaruh. Bahkan yang tadinya ingin memberikan nuansa seperti tahun-tahun 1990-an, ya kita bisa juga memberikan efek. Jadi efek ini sangat berpengaruh sekali. Setelah itu, otomatis sudah kita berikan teks, kemudian sudah kita potong, sudah kita edit segala macam, dan sudah kita juga berikan musik di dalam suatu video tersebut, otomatis maka berakhirlah, otomatis akan sudah jadi, dan kita tinggal ekspor. Setelah ekspor, kita bisa share video kita dan kita upload di YouTube. Kenapa kita perlu mempelajari tentang skill editing ini? Karena sangat diperlukan sekali. Jadi menjadi seorang YouTuber itu tidak kita asal-asal upload video, tapi harus kita edit-edit terlebih dahulu agar lebih terlihat profesional. Ini berkaitan tentang membuat video ya, cara mengeditnya. Nah, kemudian sekarang kita akan mempelajari yaitu tentang membuat thumbnail. Kenapa perlu kita untuk mempelajari thumbnail? Karena thumbnail ini adalah menjadi salah satu objek utama khususnya bagi viewers maupun subscriber yang belum mensubscribe akun channel YouTube kita. Mereka itu mau menonton channel kita, semua itu tergantung dari thumbnailnya. Biasanya kalau thumbnailnya kurang menarik, orang lain juga sulit untuk menonton video kita. Tapi kalau thumbnailnya menarik, otomatis orang akan suka menonton video kita. Kalau kita buka YouTube nih, pasti thumbnailnya menarik. Ya, kebanyakan yang menarik. Apalagi contoh salah satu YouTuber ternama juga di Indonesia seperti Mas Dari Komposer. Kenapa banyak viewersnya sampai jutaan? Karena salah satu daya tariknya sangat kuat. Dari mana letak daya tarik yang sangat kuat? Pertama itu dari thumbnailnya. Bahkan banyak orang lain membuat thumbnail tidak sesuai dengan isi videonya. Banyak sekali. Karena kenapa ya? Karena cuma ingin memancing agar banyak yang melihat video mereka. Ingin mengejar viewers. Itu adalah salah satu strategi ya, menjadi seorang content creator, bagaimana agar viewersnya banyak dilihat oleh orang lain. Nah, sekarang kita pergi ke prakteknya. Prakteknya pertama, kita bisa buka di Play Store, kemudian kita unduh Pixel Lab. Ini merupakan salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan. Ingat, tidak ada halangan bagi kita menjadi seorang content creator, khususnya bagi kita pemula. Tidak ada laptop dan segala macam, tidak ada kamera Canon, kita bisa menggunakan handphone. Editing juga tidak perlu pakai laptop, ini bisa menggunakan dengan handphone. Dari tadi ya, KineMaster itu bisa menggunakan pakai handphone, ini juga Pixel Lab bisa menggunakan handphone. Setelah kita buka aplikasi Pixel Lab-nya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka kita bisa menentukan image size-nya terlebih dahulu, ukuran, yang mana ukuran di sini menyesuaikan dengan ukuran thumbnail YouTube. Ya. Kemudian setelah itu kita buka, di sini kita atur yaitu YouTube thumbnail. Nah, width-nya itu sekitar 1280, sedangkan height-nya itu sekitar 720. Kemudian kita klik OK. Dan setelah itu kita juga bisa memilih from gallery. Ya, kita bisa memilih dari galeri. Kita ingin masukkan foto yang akan kita buat thumbnailnya, itu menyesuaikan ya, itu menyesuaikan dengan gambar video yang akan kita buat. Nah, contoh videonya membuat tentang masak-masak, ya otomatis juga kita membuat thumbnail tentang masak-masak, tentang motivasi ya tentang motivasi, kepenulisan atau tentang kepenulisan, menyesuaikan. Selanjutnya kita pilih salah satu gambar di sini. Nah, contohnya di sini kita memilih gambar orang ya, orang yang sedang membuka handphone.
Nah, kita pilih aspek rasionya ini kita sesuaikan dengan aspek rasio yang ada di thumbnail YouTube yaitu 16:9, kita klik cetak. Kemudian tampilannya seperti ini dan ini kita menyesuaikan saja ukuran backgroundnya. Its relative size itu relatif ukurannya, jadi kita sesuaikan saja, kita tarik. Otomatis tampilannya akan seperti ini sesuai dengan thumbnail YouTube 16:9. Dan setelah ini kita bisa juga masukkan teks. Contoh di sini coach masukkan teks. Dan teksnya ini belum terlihat secara jelas. Benar ya, belum terlihat secara jelas. Nah, bagaimana sekarang kita ingin teksnya ini terlihat secara jelas? Kita bisa membuat judulnya terlebih dahulu. Kita judulnya menyesuaikan dengan video. Dan videonya tentang memancing, tapi judulnya tentang memasak. Jadi menyesuaikan. Ya. Contoh di sini coach menulis tutorial menggunakan aplikasi di Android. Nah, di sini coach upload lagi. Di sini juga masih teksnya kurang terlihat jelas ya. Belum nampak secara jelas. Bagaimana sekarang menjelaskan lettersnya ini agar terlihat jelas dan viewers juga sangat suka melihatnya, yang mudah untuk dibaca. Kita bisa memilih warna terlebih dahulu. Contoh di sini coach menggunakan warna yang ungu. Walaupun sudah coach pilih warna sudah terbaca tapi masih kurang pas, letternya kecil. Nah, coach maka bisa menggunakan font. Nah, biasanya untuk rekomendasi YouTuber pemula ketika membuat thumbnail, ini sangat disarankan untuk menggunakan font yang American Bold, ya. Atau menggunakan yang Your Sense Bold juga itu bisa, atau Embrace Font juga bisa. Ya. Yang penting dia tidak kecil dan dia besar, mudah dibaca. Nah, ini contohnya. Ini sudah coach ganti fontnya, tapi masalahnya dia belum ada penegasan kayak masih bisa dibaca tapi masih belum menarik ya. Nah, caranya untuk kita bisa pertegas letternya, kita bisa memberikan warna pada samping-sampingnya, yaitu di stroke. Kalau di stroke kita pilih warna putih contohnya atau warna yang lain, it's relative. Itu terserah kita ingin memilih warna apa, tinggal sesuaikan saja di backgroundnya. Contoh di sini coach memilih warna ya seperti merah muda. Nah, ini sudah mulai terbaca kan jelas, lebih dipertegas fontnya. Kemudian coach pindahkan ke tengah. Tutorial menggunakan aplikasi di Android. Otomatis hasilnya menjadi seperti ini. Tutorial menggunakan aplikasi di Android. Nah, ini ya yang disebut dengan thumbnail. Dan ini merupakan thumbnail yang paling dasar pasti ya di pelatihan ini. Kalau kita sudah memang mahir, kita bisa membuat thumbnail-thumbnail yang keren, yang bagus. Nah, itu berkaitan tentang thumbnail. Jadi yang dari pertama tadi kita sudah mempelajari secara praktisnya membuat akun YouTube, kemudian yang kedua membuat video agar video tersebut lebih profesional, dan kita juga membuat thumbnail. Jadi 3 praktis ini sangat penting khususnya bagi YouTuber pemula. Next kita akan membahas tentang Google AdSense. Apa itu Google AdSense? Google AdSense ini sangat penting sekali khususnya bagi kita yang ingin monetize nantinya. Karena menjadi seorang YouTuber itu syaratnya tadi kita harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 viewers. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita bisa dapat monetize. Kemudian sebelum monetize kita harus juga mendaftarkan yaitu AdSense YouTube. Bagaimana cara mendaftarkannya? Pertama kita bisa memilih icon profile. Setelah itu kita bisa setting. Dan setelah kita setting, kita bisa masuk ke Creator Studio. Dan Creator Studio akan muncul seperti ini tampilannya. Ingat, ini YouTube Creator Studio terbaru. Waktu itu terbaru di tahun 2019 ya. Karena makin ke sini, ini juga menjadi sesuatu yang sudah lama sifatnya. Karena sebelum Creator Studio, yaitu menggunakan dengan klasik YouTube. Makanya sekarang itu sudah menjadi YouTuber Creator Studio. Dan caranya juga kita bisa memilih other features. Setelah memilih other features, kita bisa melakukan dengan monetisasi. Dan setelah itu, nah itu merupakan salah satu cara langkah untuk mendaftar di Google AdSense. Nah, dengan cara daftar AdSense sendiri, itu ada memiliki 4 tahap, yaitu persetujuan YouTube Partner Program, kemudian menghubungkan akun YouTube dengan AdSense, dan mengatur pilihan monetize, dan pastinya kita harus review terlebih dahulu mendapatkan 4000 jam tayang atau 4000 viewers dan 1000 subscriber. Jadi hal yang utama menjadi seorang YouTuber atau content creator, kita harus memiliki mencapai target sekitar 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Jadi ini target khususnya bagi kita sebagai YouTuber. Nah, yang pertama tadi melakukan persetujuan YouTube Partner Program. Kita klik saja. Nanti akan muncul seperti ini bacaan. Kita klik saja accept, artinya saya menyetujui. Ya. Setelah itu sudah menyetujui, biasanya banyak kita baca-baca terlebih dahulu apa saja persyaratan untuk menjadi seorang partner program.
YouTube ada program, kita baca. Setelah itu kita baca, kita pahami, baru kita setuju accept. Kemudian yang kedua, menghubungkan akun YouTube dengan AdSense. Nah, ini caranya bagaimana coach untuk menghubungkan akun YouTube kita dengan AdSense. Ya, caranya tadi bisa menghubungkannya dengan kita mendaftar. Jadi kita seperti daftar mengisi beberapa form ya untuk menghubungkannya. Kayak nama, alamat email dan lainnya. Nah, itu salah satu untuk menghubungkan akun YouTube dengan AdSense. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita isi biasa nasionalnya apa, Indonesia, kemudian alamat kita di mana. Ini usahakan ketika mengisi alamat kita sesuai dengan tempat tinggal kita sekarang, jangan tempat lahir. Contoh kita lahirnya di Riau tapi kita tinggalnya sekarang di Jakarta. Jadi otomatis kita isi sesuaikan dengan tempat tinggal kita sekarang di Jakarta. Kenapa? Karena nanti biasanya kalau kita ingin melakukan monetize, kita mendapatkan nanti AdSense dari YouTube, biasanya akan dikirim dengan 6 PIN. Makanya itu akan dikirim sesuai dengan alamat tempat tinggalnya sekarang gitu. Sesuai dengan mengisi di form di sini. Makanya istilah sesuai dengan tempat tinggal kita, jangan sesuai dengan tempat lahir kita ya. Karena ini pernah terjadi juga sebelumnya. Ada seorang YouTuber waktu itu, seorang perempuan, kok akun AdSense-nya belum datang. Ternyata dia tinggalnya di Sumbar gitu kan, tapi dia menjawabnya itu ketika dia mengisi di tempat lahirnya di Aceh, jadi ya dikirimkan di Aceh gitu. Makanya ini jangan sampai ini salah. Kalau sudah diisi semua, tinggal create account. Setelah itu sudah, kita klik aja submit ya. Dan setelah itu kita bisa submit tadi, otomatis kita tinggal menunggu akun Google AdSense-nya saja. Nah, adapun untuk mengatur biar monetize, pilihan monetize ini ada berkala ya. Pertama kita klik dulu start. Setelah start itu nanti ada 4 macam bentuk iklan. Ada display ads, overlay ads, sponsor ads, skippable video ads. Nah, ini yang sering kita jumpai biasanya di skippable video ads. Biasanya kalau kita buka YouTube nih sekarang, biasa ada muncul suka iklan ya, ada bacaan skip. Nah, itu biasanya iklan sering kita jumpai. Ternyata iklan itu tidak hanya sekedar itu, tapi ada 4 macam. Ada display ads, overlay ads, sponsor cards, and skippable video ads. Nah, salah satunya display ads itu seperti ini. Ya, contohnya iklannya itu penuh gambarnya. Ini seperti gambar ini ya, warna merah. Ada overlay ads. Overlay ads itu biasanya muncul tampilan iklannya seperti ini, videonya kecil. Ya. Next. Itu ada sponsor itu muncul biasa iklannya ada di samping, atas dan bawah. Ini mungkin jarang kita temukan iklan yang seperti ini. Kemudian yang ini yang sering kita jumpai, yaitu ada skippable ads. Jadi ada muncul video, kita skip aja, tidak apa-apa. Nah, apa sih fungsinya dari iklan-iklan ini? Iklan ini inilah yang akan nanti menghasilkan sebagai income, penghasilan. Ya. Dengan syarat kita sudah monetize terlebih dahulu akun channel YouTube-nya. Nah ya. Selanjutnya kita sebelum melakukan monetize juga, kita harus mereview terlebih dahulu, benar-benar sudah memastikan mendapatkan 4.000 viewers dan 1.000 subscriber. Karena ini menjadi suatu persyaratan utama ketika kita ingin monetize akun YouTube kita. Bagaimana cara untuk mendapatkan 4.000 viewers dan 1.000 subscriber ini? Ya, kita tadi bisa cara mempromosikan akun channel YouTube kita, kemudian kita bisa bergabung di komunitas-komunitas akun YouTuber lainnya agar bisa saling subscribe, itu tidak apa-apa. Untuk mencapai 4.000 viewers dan 1.000 subscriber. Ini harus kita dapatkan dalam jangka waktu setahun atau 12 bulan. Artinya kalau lebih dari itu, ya kita akan ulang lagi seperti itu. Jadi harus kita capai benar-benar. Nah, contohnya seperti ini. Biasanya kalau dari mana coach kita mengetahui kita sudah mendapatkan 4.000 viewers dan 1.000 subscriber? Caranya kita bisa klik di Creator Studio tadi, kita pilih monetize. Di sini contohnya ada watch hours in the previous months. Jadi di sini masih 0 ya. Ini apa sih ya? Di sini review viewersnya masih 0, artinya belum ada yang melihat. Nah, ini kita harus mencapai sekitar 4.000 viewers. Tuh, dalam waktu previous 12 months, ya 12 bulan, artinya 1 tahun. Terus subscribernya juga masih 0. Tuh. Di situ needed for review, jadi butuh 1.000 ya, 1.000, sedangkan viewersnya itu butuh 4.000. Nah, itu berkaitan tentang materi hari ini, berkaitan tentang school YouTuber yang telah kita pelajari baik secara teoritis maupun praktis. Dan coach
pengennya untuk kedepannya lebih kayak interaktif diskusi seperti itu ya. Mungkin ada kendala-kendala apa saja yang selama ini coach saya sudah punya YouTube, tapi bagaimana cara ingin mengembangkan YouTube saya coach? Tidak apa-apa, sekarang coach buka waktu untuk diskusi, silahkan gunakan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin. Bapak yang tanyakan semua berkaitan tentang School of YouTuber. Bukan sakit leher. Baik, di sini ada Pak Ade ya, Ade, kemudian Pak Barui, dan ada Bu Nur Halimah ya. Baik, ada yang ditanyakan, silahkan berkaitan tentang Certified School of YouTuber. Nah, sembari ingin bertanya, silahkan juga melalui dengan kolom komentar. Di sini juga coach akan sambil menjelaskan kembali secara praktisnya berkaitan tentang Certified School of YouTuber. Nah, contohnya di sini coach akan melakukan share screen kembali. Jadi silakan sambil yang ingin bertanya, antarkan saja pertanyaannya. Jika suka untuk bertanya, tidak apa-apa, bisa melalui dengan kolom komentar. Nah, ini contohnya ya. Coba share screen. Nah, ini tampilan di YouTube. Jadi kalau kita buka di YouTube, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada yang disebut dengan beranda, eksplorasi, short, kemudian subscriptions, dan koleksi. Nah, dulu tidak ada istilah yang namanya short. Sekarang coach ada yang namanya dengan short. Kenapa bisa ada? Nah, jadi short ini ya muncul dikarenakan sekarang ini yang aplikasi yang sangat mendominan yaitu aplikasi TikTok. Ya, Zhang, penciptanya pendirinya didirikan pada tahun 2016, melesat yang sangat luar biasa. Oke ya. Kemarin kita baru selesai dari pelatihan Certified School of TikTok, dan hari ini kita belajar tentang Certified School of YouTuber. Nah, semenjak dari TikTok itu meledak, sehingga YouTube juga punya inisiatif untuk membuat short video. Video-video pendek disebut dengan short, sedangkan Instagram dan Facebook juga sudah ada disebut dengan video pendek juga ya, Reels. Makanya pengaruh TikTok itu sangat berpengaruh, berdampak, sehingga terpancinglah seperti YouTube, Instagram, Facebook untuk membuat video-video yang pendek. Karena sekarang ini mungkin kita sangat bosan kalau melihat video yang panjang, durasi yang panjang ya. Jadi sekarang ini kita suka lihat video-video yang simple, video-video yang ada teksnya, video-video yang sangat fleksibel pastinya. Nah, ini merupakan bentuk akun YouTube. Ya, YouTube tampilan seperti ini. Dan di sini kita buka beranda. Di sini ada pencarian, kita ingin mencari tentang apa. Dan di sini bagian beranda. Kemudian kita ingin mencari musik, kita tekan aja ya, bagian musik. Di sini juga akan muncul tampilannya. Membahas tentang musik. Kemudian kita ingin live, ingin melihat yang live sekarang, kita juga bisa buka di sini. Kemudian kita ingin melihat video mix. Nah, kita juga bisa buka di sini. Kemudian ada juga di sini game. Ya, video mix game. Ya, boleh. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh on kamera juga jika memungkinkan. Kita sharing saja, diskusi. Ya, boleh, silakan. Saya punya akun channel YouTube. Channel Dan YouTube. itu dari 2 tahun belum pernah monetize. Kendalanya itu karena pertama kontennya itu random, apa aja masuk semua. Iya. Kemudian itu subscribe-nya udah ribuan, udah banyak, tapi hanya jam tayang aja yang belum tercukupi. Bagaimana caranya itu, Pak? Baik. Banyak Subscribernya sudah mencapai ya, tapi di viewersnya yang belum mencukupi. ya, Nah, viewersnya. Viewersnya. Udah lebih tahun, 2 tahunan. Iya.
Sedangkan kita biasanya untuk menjadi YouTuber itu harus mencapai 1000 subscriber dan 2000 viewers, 4000 viewers dalam jangka waktu 12 months tadi, 12 bulan, artinya 1 tahun. Nah sekarang udah 2 tahun coach, kayak gitu. Bisa, tetap masih bisa ya. Jadi nanti sekarang fokus untuk mencapai viewersnya saja, untuk mendapatkan 4000 jam tayang. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui coach? Tadi bisa mengklik di Creator Studio, ya kita bisa melihat di sana ada gambar seperti monetize, ya. Ada gambar viewers dan gambar subscriber. Sekarang kendalanya adalah di viewers. Bagaimana coach cara mendapatkan ribuan viewers? Karena subscriber tadi sudah terpenuhi. Nah, untuk mendapatkan viewers ini sendiri, kita bisa melakukan seperti live streaming. Sudah pernah mencoba live streaming? Sudah ya. Nah, kita bisa melakukan live streaming dan salah satunya kita juga bisa kita harus share kegiatan kita, harus rajin mempromosikan di grup-grup yang khusus untuk YouTuber. Biasanya dia khusus di komunitas grup YouTuber itu mereka memang saling support, biasanya memberikan subscriber, jadi subscribe kemudian nonton, saling nonton. Nah itu salah satu bisa hal-hal upaya yang bisa dilakukan adalah dengan cara-cara tersebut agar viewersnya bisa berkembang secara pesat. Pastinya jangan pernah bosan untuk mempromosikan akun channel YouTube-nya. Jangan lupa untuk nonton, subscribe, like, dan komen. Nah, itu juga sangat salah satu upaya yang bisa kita lakukan agar mendapatkan viewers yang banyak. Nah, kemudian itu memang secara alamiah ya. Artinya kalau kita ingin secara, orang kan sekarang banyak ingin mendapatkan viewers secara instan dengan cara apa? Membeli. Nah, mungkin pernah mendengar seperti ada orang yang menjual viewers, ada orang yang menjual subscriber. Coach tidak merekomendasikan akan hal tersebut. Kenapa? Kalau kita beli viewers, nanti ketika kita tahap monetize, ingin dimonetisasi, YouTube itu akan melihat, mengecek semua YouTube kita ada berdasarkan secara analistiknya. Ini benar nggak viewersnya memang benar-benar dilihat sama orang atau beli secara instan. Makanya kalau kita beli akan ketahuan dan sulit untuk mendapatkan monetize. Tapi kalau misalnya kita benar-benar akun tersebut benar-benar kita beli, benar hasil dari kita, otomatis itu akan sangat mudah untuk dimonetize. Kembali lagi ya ke pertanyaan tadi, untuk mendapatkan viewers yang banyak ya dengan cara-cara tersebut harus kita rajin untuk mempromosikan, buat konten yang menarik pastinya, kemudian juga kita bisa melakukan dengan mempromosikan di komunitas-komunitas YouTuber. Setelah itu sudah sangat jelas ya. Kemudian tidak apa-apa, silahkan ditanyakan lagi berkaitan tentang YouTuber. Mungkin kita sharing aja kayak seperti ngobrol. Ya. Bagaimana, jelas ya? Jadi kita bisa melakukan hal-hal tersebut tadi, kembali lagi minimal kita harus mendapatkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang dalam waktu 1 tahun 12 month. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan, silahkan jangan suka untuk bertanya. Ya. Udah ganti pakai air aqua botol. Nah di sini coach ingin share lagi ya. Silakan sembari yang lainnya ingin bertanya. Terus tanya coach. Nah, tadi, ya boleh, silahkan. Minta tolong ulangi lagi yang bikin AdSense guys. Boleh. Awalnya aja Ya. membuat akun AdSense. Terima kasih. Iya, baik. Nah, dan pelatihan ini juga sedang di-record ya. Jadi nanti kalau ingin melihat penjelasan coach yang sudah coach jelaskan secara panjang lebar tadi, nanti juga recordnya akan dikirimkan. Biasanya nanti setelah pelatihan. Jadi kita bisa mengulang-ulang kembali pelajaran telah kita pelajari pada hari ini. Jadi tidak usah khawatir. Nah, ini berkaitan tentang Google AdSense. Google AdSense ini salah satunya fungsinya adalah kita ingin memonetize akun channel YouTube kita. Tadi sebelum monetize syaratnya adalah kita mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalau kita sudah dapatkan, tinggal kita monetize, nanti akan kita mendapatkan Google AdSense. Bagaimana caranya coach untuk melakukan Google AdSense ini? Kita bisa membuka di Creator Studio,
Kemudian kita bisa memilih icon profile. Setelah kita memilih icon profile di sini, kita pilih settings pengaturannya. Nah, setelah itu kita pilih Creator Studio, otomatis akan dialihkan seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan YouTube Creator Studio terbaru. Waktu itu terbaru di tahun 2019, mungkin sekarang sudah tidak ya. Dulunya sebelum Creator Studio ada yang disebut dengan YouTube Classic. Dulu masih menggunakan YouTube Classic dan sekarang sudah menggunakan YouTube Studio. Kemudian selanjutnya setelah kita pilih tadi di YouTube Studio itu, kita pilih Other Features. Ya, Other Features. Setelah kita pilih Other Features, kita bisa masuk ke Monetize. Ya. Monetize. Nah, setelah kita monetize, kalau memang dia sudah terpenuhi 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, itu akan otomatis kita mendapatkan email nantinya, pesan dari YouTube. Ya. Pesan dari YouTube, kita mendapatkan Google AdSense, jadi nanti akan dikirimkan. Ya, seperti ada kode 6 digit. Nah, itu yang akan kita masukkan nanti, dan itulah yang akan menjadi income juga bagi kita nanti untuk ke depannya. Tapi sebelum ke AdSense YouTube ini, memang kalau bisa, aku sangat anjurkan minimal 4.000 viewers dan 1.000 subscriber itu yang sudah terpenuhi gitu. Artinya kalau kita belum memenuhi 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, kita tidak mesti harus terfokus di sini terlebih dahulu. Jadi kita fokuskan di 4.000 viewers dan 1.000 subscriber. Ya. Ini bisa nyusul ya coach ya? Iya, ini bisa nyusul seperti itu. Ini nggak terlalu, bukan bagian part yang penting banget untuk saat ini bagi YouTuber pemula. Nah, untuk YouTuber pemula sekarang ini apa sih coach yang penting? Yaitu tadi harus mengejar dulu 1.000 subscriber dan 4.000 viewers jam tayang. Itu yang sekarang harus dilakukan. Nah, coach bagaimana caranya biar cepat dapat 1.000 subscriber, 4.000 viewers, 4.000 jam tayang? Ya, caranya dengan memperbanyak promosi, kemudian bergabung di komunitas-komunitas YouTuber. Nah, ini cara yang alamiah yang kita lakukan. Ada banyak sekarang orang ingin menjadi YouTuber secara instan. Mereka membeli subscriber dan 4.000 viewers, tapi itu tidak coach rekomendasikan ya. Bahkan ada yang membeli, ujungnya mending mereka bertambah subscriber atau viewersnya, tapi justru menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya seperti tertipu. Banyak itu participants yang lain juga, coach saya udah beli viewers, tapi pas saya kontak orangnya, udah saya transfer, tiba-tiba menghilang. Nah, itu bahaya, makanya ya, jangan sampai kita kayak membeli subscriber 4.000 viewers, kita percaya gitu, kita bisa kok dapatkan 1.000 subscriber 4.000 viewers. Dengan cara apa? Dengan konsisten untuk mengupload video. Jadi kita harus konsisten dalam mengupload suatu video. Dengan konsistensi tadi itulah otomatis akun YouTube kita juga akan bertambah ya, subscriber dan viewersnya secara otomatis. Yang penting konsisten, itu yang harus dilakukan bagi YouTuber pemula. Bagaimana? Jelas ya? Jelas coach. Coach satu lagi boleh Ya, coach? boleh, silahkan. Coach kan dalam jangka 1 tahun kan untuk memenuhi 4.000 jam tayang Viewers dan 10.000 jam tayang. 1.000 subscribers ya. Itu kan jangkanya Iya. setahun. Tapi kalau misalkan tahun udah berganti ke depan gitu, itu subscribernya tetap nambah kan, nggak harus nol lagi gitu, atau Tidak. jam tayangnya? Iya. Jadi nanti dalam 1 tahun itu, contoh subscriber udah terpenuhi 1.000, sedangkan viewersnya belum terpenuhi, cuma dapat 2.000. Otomatis tahun depannya ya fokus untuk menambahi bagian yang terkurang tadi, bagian yang kurang. Jadi tinggal cari 2.000 viewers saja. Gitu. Jadi maksudnya tidak mengulang lagi dari nol gitu, tidak. Gitu. Terus aja. Saya pikir udah 12 bulan ganti lagi ke nol gitu, harus terpenuhi 4.000 Ya. lagi. Kalau udah ganti 12 bulan, udah lanjutkan bagian yang belum terpenuhi. Baik. Yang penting bagaimana cara sekarang, target nih harus bisa mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 viewers atau jam tayang. Oke, silakan yang lainnya, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Nah, ini tampilannya ya. Coach, Ya boleh, silakan. kalau udah terpenuhi nih 4.000 sama 1.000, prosesnya berapa lama tuh? Kan biasanya kan ada email bahwa Anda sudah bergabung ya di apa namanya, jadi kreator apa namanya YouTube gitu. Ya, benar banget. Habis Biasanya kalau kita sudah
terpenuhi 1.000 subscriber dan 4.000 viewers, nanti tinggal kita daftarkan aja monetize. Setelah monetize nanti kira-kira kita akan mendapatkan akun Google. Itu prosesnya tidak lama kok. Yang lama itu adalah proses ketika menunggu akun Google AdSense. Yang menunggu Google AdSense itu lama, bisa sampai 6 bulan, ada yang 3 Wah, lama bulan, banget ya. ada yang cepat cuma 1 bulan. Karena kenapa bisa lama? Karena yang daftar itu banyak se-Indonesia. Kayak prank-prank gitu ya. Kayak gitu. Sebenarnya apa ya, cuma sekedar konten saja sih kayak gitu, tapi itu secara manfaatnya kan tidak ada. Tapi orang-orang seperti itu kenapa mereka mau melakukan? Ya karena mereka hanya sekedar mencari viewers. Bahkan kegiatan sehari-hari mereka seperti adalah beberapa yang sudah YouTuber ternama. Kegiatan sehari-hari mereka, personality mereka, ibaratnya tidak mesti harus dipublikasikan, tapi dipublikasikan juga. Untuk apa ya? Sekedar viewers saja. Ya. Makanya ketika menjadi YouTuber memang bebas apa yang kita lakukan, tapi kalau bisa YouTube kita bisa memberikan manfaat, hal yang positif untuk orang lain. Coach, video apa namanya, Creative Commons itu sah nggak, yang bisa Itu re-upload gitu, ya, bisa yang monetize? itu boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan dia masih sesuai dengan kebijakan dari program YouTube Partner tadi, yang tidak melanggar beberapa hak-hak cipta di dalamnya. Dan termasuk ini juga kayak coach, kita ingin review YouTube orang lain, apakah bisa coach? Bisa. Kayak mau review musik juga bisa, kayak berita-berita itu coach, ada suka berita kan nayangkan cuplikan-cuplikan, ada video bermain bola diambil lagi dari YouTube lain, itu bisa. Tidak Kompilasi. apa-apa, dengan catatan tidak full videonya tapi separuh, dipotong, dipenggal-penggal. Nah itu juga tidak apa-apa. Yang hak cipta itu adalah ketika dia full video orang lain yang mereka unduh kemudian mereka upload lagi, itu terkena hak cipta. Dari mana coach mengetahui akun YouTube kita terkena hak cipta atau tidak? Kita bisa cek di Creator Studio. Kalau kena hak cipta, kita memang mendapatkan tulisan di sana, akun Anda terkena hak cipta. Baik, ada lagi tanyakan, silahkan. Ya, berkaitan tentang School of YouTuber. Ada lagi teman-teman, silahkan bisa ketik di Zoom grup chat atau tanya langsung. Ya, Coach nanya itu cara memasukkan musik yang kita mau di video shot gitu. Karena kan kalau saya lihat sih menunya kan nggak ada tuh. Ya, kalau untuk short video sendiri memang sebelumnya kita sudah edit videonya. Setelah kita edit baru kita langsung masukkan di short itu. Jadi tidak perlu lagi di shortnya kita edit ya. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi apa coach untuk membuat video untuk ukuran short. Nah kita bisa menggunakan VN, ya, aplikasi VN. Di aplikasi VN itu kita sudah bisa memberikan musik apa yang kita inginkan, kemudian gitu. video yang seperti apa yang ingin kita perlambat, ingin kita potong dan lainnya. Jika dia sudah jadi, tinggal kita upload saja di short video. Jadi tidak meski di short video itu kita edit. Lagian kalau memang ada di Jadi musiknya langsung ya, masuk ke video ya? Ya. Jadi untuk mengedit-editnya kita di aplikasi yang lain gitu, di VN. Kan jadi kalau, nanti di short itu tidak perlu ngedit lagi, jadi tinggal masukkan aja iya, videonya betul. udah. Karena kan kalau yang di instan kan dari channel YouTube kita kan ada tinggal tambah kemudian video Ya. shot gitu bikin. Nah itu kan nggak bisa kita masukin musik yang kita mau tuh. Iya, fitur-fiturnya terbatas. Iya betul. Sampai di Instagram juga kita bikin reels itu fitur-fiturnya terbatas. Tapi kalau kita buat langsung di VM kayak atau aplikasi KineMaster, Iya. itu kan bebas mau lagu apa aja kita masukkan. Ya itu berkaitan tentang short video. Dulu nggak ada short video seperti itu, sekarang kan udah banyak ya short video. Di shot itu kan cuma 15 detik tuh. Iya. Coach, bisa kita request supaya bisa agak panjang, gimana ya caranya? Emang segitu, namanya short, pendek, video pendek.
mas pembatasannya. Dan itu kan mereka berinisiatif dari TikTok tadi. Semuanya sekarang sudah ada shortnya, di Instagram juga ada short. Biasanya di Instagram itu sebutnya Reels. Nah, semuanya berawal dari TikTok. TikTok ini yang bahaya, pesat perkembangannya. Jadi media yang lain juga tidak mau kalah gitu kan, membuat video-video short. Sekarang kan kayak menonton video yang panjang itu orang bosan, jenuh. Jadi sekarang orang lebih suka kayak nonton atau melihat video-video yang pendek durasinya. Ya kayak scroll-scroll gitu kan. Kalau yang panjang aduh ngantuk juga. Iya. Oke. Sampai di sini ada lagi yang tanyakan, silahkan. Ya. Jika tidak ada maka Coach kembalikan kepada Coach Sakti. Ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Coach Suhardi, luar biasa. Ada lagi teman-teman, cukup atau cukup? Baik, kalau cukup, apakah ada closing statement dari Coach Suhardi atau cukup, Coach? Boleh, mungkin statement terakhir. Ketika kita ingin menjadi seorang YouTuber yang sukses, maka hal utama yang harus kita lakukan adalah konsisten. Menjadi seorang YouTuber memang tidak ada batasan, kita ingin mengupload apa saja itu diperbolehkan, tapi menjadilah seorang YouTuber yang bisa memberikan dampak positif, edukatif, dan pastinya memberikan inspiratif bagi orang yang lain. Baik, terima kasih Coach. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Coach Suhardi, luar biasa. Terima kasih, Coach. Nanti materi akan dikirim ke grup WhatsApp, rekaman juga akan dikirim ke grup WhatsApp, paling cepat tengah malam ini, paling lambat besok pagi. Seperti biasa, ujian prakteknya teman-teman buat testimoni, belajar apa sih sama Coach Suhardi hari ini, bisa upload ke YouTube atau ke Instagram atau status WhatsApp. Maksimal durasi 50 detik, paling lambat tujuan dari hari ini. Kalau hari ini Selasa 2 Agustus 2022, berarti paling lambat Selasa 9 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB. Baik, sebelum kita akhiri, yuk kita buka video-video kita foto bersama dengan Coach Suhardi. Semoga kita bisa memanfaatkan media sosial bernama YouTube untuk kebaikan, untuk proses jual beli, untuk meningkatkan branding kita juga. Yang pasti kita bisa banyak membuat amal kebaikan dan konten-konten positif yang kita lihat. Jangan jadi penonton, tapi jadi pemain dalam YouTube. Yuk kita buka video-video kita foto bersama. Yang bisa buka video, boleh buka video, yang belum bisa nggak apa-apa. Kita foto 2 kali, gayanya bebas saja, kita senyum ya. Senyum itu ibadah, mudah dan sunnah. Kalau mau senyum kita bilang, bahasa Jawanya 1 apa sih? Siji. Kita foto 2 kali, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, siji. Sekali lagi, 1, 2, 3, siji. Baik, terima kasih banyak Coach Suhardi. Kita doakan sehat selalu, diluaskan rezekinya, dan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami tutup sekolah YouTuber batch 13 dari STMI dengan pantun, kalau ada jarum yang patah, tolong jangan disimpan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Dan nampan ada siri, burung irian, bercendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Kak Suhardi, Terima Mas kasih Ades semuanya. Firna, Arwi Ikhlas Lombu, dan Mbak Nur Halimah. Izin langsung ya. Recording stopped.